Halo friends, ketemu lagi bareng Mega di sini. Ternyata nggak terasa sudah lumayan panjang ya pandemi COVID-19, sehingga mengganggu juga proses belajar dan mengajar anak-anak di sekolah. Ada yang diliburkan, ada yang bersekolah online atau school from home, dan baru-baru ini sangat terdengar bahwa sekolah akan kembali berjalan seperti biasa dengan protokol new normal sesuai anjuran WHO tentunya. Sebagai manusia biasa, tentu tak ada yang menduga bahwa bencana pandemi ini terjadi di 2020, merubah kenormalan menjadi new normal. Bahkan sampai saat ini pandemi masih belum juga berlalu. Berawal dari sekolah-sekolah yang diliburkan, kemudian mulai diadakannya sekolah online. Selain anak-anak yang rindu akan sekolahnya, bagaimana kira-kira perasaan para orang tua, khususnya emak-emak rumah tangga ataupun emak-emak kantoran? Sebelumnya pendidikan anak cenderung sepenuhnya diserahkan ke pihak sekolah. Mungkin beberapa ada yang memfasilitasi les tambahan demi pendidikan anak. Para emak biasanya fokus dengan pekerjaan masing-masing, baik rumah tangga maupun kantor. Selama pandemi, tentu fokus tersebut sangat terpecah. Dari orang tua yang tidak punya kemampuan untuk memfasilitasi anaknya belajar online, seperti laptop, listrik, kuota internet, bahkan hingga orang tua yang mampu mencukupi fasilitas tersebut pasti kewalahan. Terutama bagi mereka yang memiliki anak masih kecil-kecil yang sangat butuh pengawasan pada saat proses pembelajaran online berlangsung. Kira-kira opsi mana yang lebih baik di masa pandemi ini? Sekolah online, sekolah dengan protokol new normal, atau homeschooling? Mari kita bahas plus minusnya. 1. Sekolah online atau school from home. Sekolah yang mengandalkan jaringan komunikasi via internet ini menurut saya pribadi merupakan opsi yang kurang sesuai dengan kondisi kemerataan ekonomi di Indonesia ataupun kompetisi pendidik per daerah. Ada beberapa orang tua yang belum mampu memfasilitasi anaknya dengan gadget yang berfungsi menghubungkan antara anak ke guru. Memang ada beberapa sekolah yang bersedia memfasilitasi muridnya dengan gadget dari sekolah. Namun, kuota dan listrik tetap menjadi PR orang tua. Belum lagi tentang pengawasan anak dan teknik pelaksanaan school from home ini. Mungkin bagi sekolah yang sangat maju, masalah ini bukan masalah besar, mengingat kompetensi pendidik mungkin sudah mumpuni. Bagaimana nasib di daerah yang bahkan masih ada beberapa guru yang tidak bisa menggunakan internet dengan baik. Namun jika kita meninjau dari sudut pandang keamanan anak-anak dari tertularnya virus COVID, school from home merupakan opsi yang paling aman. 2. Belajar di sekolah dengan protokol new normal sesuai anjuran WHO. Secara sederhana, pilihan sekolah seperti biasa dengan protokol sesuai WHO merupakan pilihan paling praktis, terutama bagi sekolah-sekolah yang belum mampu mengikuti program school from home. Selain itu, opsi ini juga memenuhi kebutuhan anak-anak untuk bersosialisasi. Kendati apakah protokol WHO bisa diberlakukan secara tegas dan disiplin kepada anak-anak di sekolah, bagaimana ketika mereka sedang di perjalanan pulang, waktu istirahat, waktu jajan, waktu bermain, waktu tidak ada yang mengawasi? Apa kita sudah yakin bahwa anak-anak sudah mengerti bahaya COVID-19? Dengan orang dewasa sekalipun masih banyak yang belum paham. Oleh sebab itu, menurut saya opsi ini merupakan opsi yang paling beresiko dari segi keamanan dan kesehatan anak-anak. 3. Homeschooling atau sekolah mandiri adalah metode pendidikan alternatif di mana orang tua memilih mendidik anak-anaknya di rumah daripada di sekolah formal. Melalui homeschooling atau sekolah rumah ini, para orang tua dapat menentukan sendiri sistem pengajaran yang tepat sesuai kemampuan, minat, serta gaya belajar anak. Orang tua akan mendatangkan staf pengajar ke rumah untuk mengajari anak selayaknya seperti kurikulum formal. Hanya saja metode homeschooling yang digunakan dikemas dengan gaya rumahan. Keuntungan yang paling utama dari metode belajar dengan sistem homeschooling anak mendapatkan perhatian penuh dari staf pengajar atau pendidik, karena dia tidak perlu menunggu giliran dalam mempelajari sesuatu. Ketika anak mampu mengikuti pelajaran, dia bisa terus melanjutkan belajar ke tahap berikutnya. Namun jika dia terhambat, dia tetap bisa meminta pendidik untuk terus mengajarkan hingga memahami sesuatu. Namun, efek negatif utama dari homeschooling pada kehidupan sosial adalah terbatasnya ruang lingkup pergaulan dan pertemanan anak. Homeschooling membuat kehidupan sosial anak terbatas hanya pada interaksi dengan staf pengajar dan orang tuanya, dibandingkan dengan teman-teman sebaya yang belajar di sekolah formal. Untuk mengatasi efek sosial yang mungkin timbul pada anak homeschooling, para orang tua perlu membuat anak-anak tetap terhubung dengan dunia sekolah dan lingkungan sebayanya. Misalnya, membuat kelompok anak-anak homeschooling untuk berkumpul, belajar, dan berinteraksi bersama. Masalah pendidikan anak di masa pandemi ini sangatlah pelik. Setiap opsi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika pertanyaannya mana yang lebih baik antara ketiga opsi tersebut, maka jawabannya akan berbeda-beda tergantung dari kacamata siapa kita melihatnya. Mungkin bagi orang tua yang tidak sanggup memfasilitasi school from home ataupun homeschooling akan memilih sekolah versi new normal. Sebaliknya bagi yang mungkin bisa memfasilitasi school from home
termasuk pengawasannya, mungkin akan lebih memilih school from home. Ataupun anak-anak yang memang sudah dari awal homeschooling, mungkin tidak akan bingung dan kaget lagi. Sekian info dari saya Mega untuk kita review.